Begitu jauh turun dari singgasananya ketika Raden Ronggo tekun menyimak tuturan Sutawijaya. Raden Ronggo terkesima mendengar ayahnya itu berhasil menjalani bentuk tapa yang belum pernah dilakukannya. Belum lagi bagaimana tapa itu pada akhirnya berujung pada pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sebelum ayahnya menuturkan lebih lanjut pengalaman spiritualnya dengan penguasa Laut Selatan, Raden Ronggo menyela, ingin tahu lebih dalam tentang Topo Ngeli. Sutawijaya sadar, anaknya memang selalu tertarik dengan hal-hal yang bersifat kebatinan. Maka dengan sabar, Sutawijaya menjelaskannya. Topo Ngeli termasuk laku prihatin sekaligus laku spiritual yang berat. Tidak semua orang kuat melakoni. Yang sekedar coba-coba, namun tidak melambari dengan ilmu batin dan kekuatan fisik bisa tewas tenggelam. Namun bagi yang kuat melakoni, hasilnya sungguh luar biasa. Menurut cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, hanya sedikit orang yang bisa selamat melakoni Topo Ngeli. Menurut cerita tutur itu, setidaknya ada 2 orang yang demikian. Pertama adalah Ken Angrok. Setelah melakoni puluhan kali Topo Ngeli pada tiap malam Anggoro Kasih, dia berhasil menjadi orang terpercaya, bahkan menjadi raja yang menurunkan raja-raja besar di Pulau Jawa. Orang kedua yang melakoni Topo Ngeli, Mahapatih Gajah Mada. Sewaktu masih menjadi prajurit Bayangkara Majapahit, Gajah Mada melakukan Topo Ngeli setiap Sabtu hari kelahirannya. Dan setelah melakoni Topo Ngeli belasan kali, ia dipercaya menjadi bekal yang membawai satu regu Bayangkara. Pulung begitu cepat jatuh padanya, manakala berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara sekaligus mengembalikannya ke tahta. Dari seorang bekal, jabatannya langsung melesat menjadi patih di Kauripan. Hanya dalam tempo singkat, dia juga langsung menjadi patih Hamangkubumi Mojopahit. Keberhasilan yang diraih begitu cepat ini sungguh di luar nalar. Topo Ngeli bagi mereka yang melakoni harus bisa menutup bapahan Hawa Songo atau 9 lubang di tubuh. Jika seseorang mampu melakukan itu, tubuhnya akan menjadi sangat ringan dan bisa mengapung di kali. Ia tidak akan tenggelam atau tubuhnya menabrak bebatuan yang ada di kali. Terima kasih Romo telah memberi penjelasan. Tak kapan suatu saat nanti saya ingin melakoni topo itu, atau setidaknya menjalani topo kungkum di tempuran Kaliopa. Tempat itu terdengar demikian angker.
Tentu saja dalam melakoninya, saya perlu mendapat bimbingan lebih jauh. Oh iya Ronggo, semuanya harus tetap dalam bimbingan. Kamu tahu daerah tempuran Kali Opak dan Laut Kidul itu sangat berbahaya. Ada pusaran air yang tidak tampak di situ. Barang siapa yang nekat melakukannya tanpa pengetahuan lebih, dia akan disedot pusaran air. Jasadnya di bawah arus yang ada di bawah permukaan air laut. Bisa saja jasad itu akhirnya temangsang di Parang Endok atau Parang Tritis. Daerah tempuran itu sudah banyak memakan korban jiwa, baik para nelayan yang nekat atau mereka yang mau bertapa kungkum di situ. Tidak sedikit para pertapa yang hilang dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Iya Romo, saya pernah mendengar juga tentang hal itu dari Eyang Ki Gede Mataram. Beliau menceritakannya sebagai dongeng pengantar tidur saat saya masih kecil dulu. Konon, mereka yang menjalani tapa di tempuran Kali Opak juga masih berhubungan dengan Laut Kidul. Menurut cerita Eyang, Kanjeng Ratu Kidul punya semua hal yang diinginkan setiap manusia. Jika ingin pusaka, Kanjeng Ratu Kidul punya bermacam-macam pusaka sakti yang tidak dimiliki manusia. Di Keraton Laut Kidul semua pusaka itu tersimpan aman. Tidak ada yang bisa mencuri atau mengambilnya. Kalau ada yang ingin kekayaan, di Keraton Laut Kidul juga tersimpan ribuan batang emas murni. Juga intan perlian yang tidak ternilai harganya. Andai kata para pertapa berhasil bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, maka mereka tinggal mengajukan permohonannya. Mau minta berapa batang emas murni atau berapa genggam intan perlian. Konon, Kanjeng Ratu Kidul akan memberikan dengan penuh sukacita. Begitu juga mereka yang menginginkan kekuasaan atau jabatan. Kanjeng Ratu Kidul juga akan mengabulkannya. Tapi ada syaratnya. Jika kelak mereka mati, maka sukmanya tidak kembali kepada Sang Pencipta, namun akan dijadikan kaulo di Keraton Laut Kidul. Lalu, apakah benar cerita Eyang yang demikian itu, Romo? Oh, benar Ronggo. Itulah nasib mereka yang bertapa dan meminta-minta sesuatu padanya. Sukmanya akan menjadi budak Laut Kidul. Tapi Romo tidak demikian. Apa yang Romo lakukan adalah meminta petunjuk Gusti Kang Murbeng Jagat terkait lintang johar yang muncul di pesanggrahan Lipuro. Romo juga tidak meminta-minta sesuatu pada Kanjeng Ratu Kidul. Dia datang sendiri, bahkan sungkem di kaki Romo. Sesuatu yang tidak akan dia lakukan pada orang-orang yang meminta-minta padanya. Apakah Kanjeng Ratu Kidul menyampaikan alasan mengapa beliau hadir dan mau wujud menemui Romo? Tentu saja Ronggo. Selepas sungkem pada Romo, Kanjeng Ratu Kidul memohon agar Romo mengasihaninya. Menurut pengakuannya, semedi Romo yang begitu memusat pada Gusti telah mengakibatkan Laut Kidul geger. Ikan-ikan banyak yang mati kepanasan karena Segoro Kidul seperti direbus. Terjadi gempa, gelombang demikian tinggi dan seluruh makhluk halus yang berada di dalam penjagaannya begitu tersiksa. Tidak ada lain yang Kanjeng Ratu Kidul minta kecuali Romo menghentikan semedi. Dan demi itu, beliau dan seluruh makhluk halus Pulau Jawa akan tunduk takluk berada dalam perintah Romo. Mereka akan membantu Romo maupun keturunan Romo. Terlebih Gusti telah bertitah menggaris nasib Romo sebagai cikal bakal para raja-raja Jawa. Demikian Romo. Tapi pangapunten Romo, apakah Romo telah memastikan bahwa beliau adalah benar-benar Kanjeng Ratu Kidul? Jangan-jangan hanya sejenis peri prayangan yang mengaku-ngaku. Tentu saja Ronggo. Dalam hal yang demikian, mata batin Romo tidak bisa dibohongi. Apalagi setelah Romo masuk ke keratonnya langsung.
Raden Ronggo tergetar. Entah benar entah tidak yang dikatakan ayahnya membuat seisi dada Ronggo penuh dengan gumpalan rasa kagum. Berbagai kisah Kanjeng Ratu Kidul yang didengarnya selama ini ternyata dialami oleh orang tuanya sendiri. Pantas jika beliau begitu dihormati segenap kaulo Mataram. Hari itu Ronggo benar-benar menyiapkan diri untuk mengetahui lebih lanjut pengalaman batin ayahnya. Dia tahu kisah itu pasti akan sangat panjang. Karenanya, sebelum menuju dalam Sutowijayan, Raden Ronggo telah menyuruh seorang abdi untuk membatalkan pertemuannya dengan seorang lurah prajurit. Jadi, Romo masuk ke Keraton Kidul. Sebenarnya siapakah beliau ini, Romo? Apakah Romo menanyakannya? Tentu saja tidak, Ronggo. Tidak baik berlaku demikian. Sangat tidak sopan. Terlebih Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang telah dititah menjadi penguasa gaib selama ribuan tahun. Tapi Romo juga tidak akan membiarkanmu dihinggapi rasa penasaran yang berlebih. Begini, Ronggo. Ada banyak cerita tentang asal-usul Kanjeng Ratu Kidul dari para leluhur. Salah satunya kisah bahwa Kanjeng Ratu Kidul dahulu adalah putri angkat Aji Saka. Dia punya saudara kembar. Kanjeng Ratu Kidul dahulu bernama Putri Angin-Angin, sedang saudara kembarnya bernama Rupakala. Keduanya ditemukan Aji Saka di tengah hutan. Ibunya meninggal dunia setelah melahirkan bayi kembar itu, sedangkan ayahnya tidak diketahui rimbanya. Bayi kembar itu kemudian diasuh oleh Aji Saka di kerajaan Medang. Kebetulan permaisurinya tidak punya anak dan Aji Saka tidak mau mengambil istri selir. Ia sangat setia kepada istrinya. Dengan begitu, Putri Angin-Angin dan Rupakala sangat disayang kedua orang tuanya. Sejak kecil, keduanya sudah dilatih ilmu kanuragan, Joyo Kawijayan dan digembleng mata batinnya. Karena itu tidak heran jika kedua anak kembar ini memiliki kesaktian yang jauh melebihi anak-anak seusianya. Namun untunglah keduanya tidak jumawa dan tidak senang pamer kesaktian. Justru keduanya makin rendah hati, suka menolong sesama yang menderita. Putri Angin-Angin sering pergi ke desa-desa. Jika ia menemui ada warga desa yang hidupnya keserakat, tidak segan-segan ia meloloskan perhiasan dari tangannya dan diberikan kepada orang yang menderita itu. Nama Putri Angin-Angin menjadi harum. Ia dianggap dewi yang penuh welas asih karena selalu memberikan apa saja yang diminta oleh seseorang. Akan halnya Rupakala, ia lebih senang menolong para petani agar bisa mengolah sawah dengan baik sehingga panen bisa berlimpah. Ia juga senang melatih para kaula muda di Medang dalam hal olah keprajuritan. Suatu kali, kerajaan Medang diserang gerombolan raksasa. Para prajurit Medang kewalahan. Karena itu, ia memerintahkan Putri Angin-Angin dan Rupakala maju perang. Sementara Aji Saka sendiri yang akan menghadapi pimpinan para raksasa itu, Dewata Cengkar. Setelah perang berhari-hari, akhirnya para raksasa itu bisa dikalahkan. Dewata Cengkar terbunuh dan mayatnya dibuang ke Laut Kidul. Saat jasadnya menyentuh air, mendadak ia berubah menjadi buaya putih. Oleh Aji Saka, buaya putih itu disuruh berenang ke barat menuju Gunung Krakatau dan tinggal di situ. Konon, pada saat purnama,
buaya putih itu sering menampakkan diri di pantai gugusan anak Gunung Krakatau. Karena jasanya, Putri Angin-Angin diberi hadiah Pulau Nusa Kambangan dan diminta tinggal di situ. Ia juga diberi tugas untuk menjaga kembang cangkok Wijaya Kusuma yang hanya tumbuh di Pulau Majeti, gugusan dari Pulau Nusa Kambangan. Tidak seorang pun diizinkan memetik kembang yang sangat sakti itu. Di jagat pewayangan, kembang cangkok Wijaya Kusuma hanya dimiliki oleh Prabu Kresna. Dengan pusaka kembang itulah Kresna mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Sedangkan Rupakala diberi hadiah Gunung Merapi dan hutan lebat di sekitarnya. Ia pun diberi tanggung jawab untuk menjaga dan tinggal di situ selama-lamanya. Kelak, Rupakala setelah tua dikenal sebagai Eyang Sapu Jagat atau Mbah Petruk. Putri Angin-Angin lalu tinggal di Nusa Kambangan. Suatu hari, ia ingin sekali melihat kembang Wijaya Kusuma mekar dan memetiknya. Ia berpikir jika bisa memiliki kembang itu, dirinya tidak akan mati, bahkan juga bisa menghidupkan orang mati. Maka, didorong keinginannya itu, diam-diam ia mulai menuju Pulau Majeti menjelang bulan purnama di bulan ke-8. Karena hanya di malam itulah kembang cangkok Wijaya Kusuma akan mekar. Dan perkiraannya tidak keliru. Tepat tengah malam tercium aroma wangi yang luar biasa menyengat di Majeti. Konon aroma wangi itu hanya berlangsung saat rembulan persis di atas ubun-ubun manusia. Maka Putri Angin-Angin bergegas menuju tempat kembang itu berada. Ia lupa pesan Aji Saka bahwa tidak seorang pun boleh memetik kembang itu. Karena didorong nafsu keinginan untuk memilikinya, Putri Angin-Angin segera meraih kembang warna putih yang lagi mekar-mekarnya itu. Kembang cangkok Wijaya Kusuma akhirnya berhasil dipetik. Tapi saat itu juga tubuhnya terlempar karena disabet oleh seekor ular sebesar pohon kelapa. Putri Angin-Angin jatuh ke laut kidul. Ia berteriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Baru setelah ia kelelahan dan hampir tenggelam, ada suara gaib masuk ke telinganya. Ia tidak pangling. Itu suara ayah angkatnya sendiri, Aji Saka. Suara gaib itu mengatakan dirinya telah melanggar pesan. Putri Angin-Angin memiliki keinginan hidup selamanya dan tidak mati. Keinginan itu akan dikabulkan, tapi dia tidak boleh hidup di darat lagi. Hidupnya di Laut Kidul. Di sana sudah disediakan keraton Mekah lengkap dengan segala isinya. Dia akan berkuasa menjadi seorang ratu yang kemudian kita kenal sebagai